Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'alal khalila Ibrahima imaman wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu linnasi liyunqidhahum min kaidi syaitan aw yanjiyahum min azabin nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, bertemu kembali dengan salah satu hari yang paling agung, yaitu hari raya Idul Adha. Berbeda dengan Idul Adha pada tahun sebelumnya, tahun ini kita merayakan Idul Adha dengan suasana yang jauh berbeda, suasana yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tahun ini kita tidak bisa menyaksikan saudara-saudara kita berangkat menunaikan ibadah haji. Tahun ini juga kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang telah wafat mendahului kita, baik itu karena penyakit COVID-19 ataupun karena penyakit yang lainnya. Tahun ini juga banyak di antara saudara-saudara kita yang merasakan kesulitan ekonomi, usahanya yang tidak jalan, dan gelombang PHK akibat pandemi yang berkepanjangan. Dan tahun ini pula sebagian masjid-masjid ditutup, tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat dan Idul Adha. Wajarlah kiranya kita jika ada yang menjuluki sebagai amul huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi hendaknya menyadarkan kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Maka janganlah kita menyerah dengan ujian kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa,
serta kekurangan buah-buahan, maka berikanlah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamanna alladzinal kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar keimanannya, dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang dusta keimanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sekian banyak manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 nabi yang pernah diutus ke muka bumi ini, ada 5 orang nabi dan rasul yang diberi gelar ulul azmi. Para nabi dan para rasul yang jauh lebih berat lagi ujian kehidupannya. Dan di antara 5 ulul azmi itu terdapat satu nama. Terdapat satu nama, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnas imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa macam kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikan seluruh ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga pemimpin dari keturunanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain diuji oleh kesulitan ekonomi, Nabi Ibrahim juga pernah diuji dengan dimusuhi oleh kaumnya, dibakar hidup-hidup, diusir dari negerinya, diperintahkan meninggalkan anak dan istrinya di lembah tandus yang tidak berpenghuni, diperintahkan membangun kembali Ka'bah dengan tangannya, bahkan diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil melewati seluruh ujian kehidupan itu dengan baik. Karena keberhasilannya melewati berbagai macam ujian dan cobaan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan dianugerahi kepemimpinan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keturunannya, dan lahir dari keturunannya bukan hanya sebagai penguasa tapi juga sebagai para nabi. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha ini. Sesungguhnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk meningkatkan derajat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat-derajat para nabi dan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mereka melewati berbagai macam ujian dan cobaan kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.